Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Flashback ke beberapa tahun lalu, waktu Bayu masih pacaran sama Yuli. Cowok itu manis banget. Tiap pagi ada chat, "Selamat pagi, sayangku." Malamnya ada, "Jangan lupa mimpiin aku." Yuli pikir, wah, jackpot, dapet cowok idaman. Pernikahan mereka dihadiri banyak orang. Yuli pakai gaun putih cantik, senyum sumringah. Bayu bersumpah bakal jagain Yuli selamanya. Semua tamu nangis terharu. Yuli pikir pernikahan itu seperti di drama Korea romantis, penuh kejutan manis, suami yang perhatian. Tapi sekarang, kayak neraka yang dipoles glitter. Dari luar kelihatan bahagia, tapi di dalamnya tidak seindah drama itu. Malam itu, Yuli duduk di sudut kamar, matanya merah, napasnya berat. Tangannya gemetar menggenggam ponselnya yang tak berdering sejak tadi. Bayu, suaminya, belum pulang. Lagi. Yuli lihat jam. Udah jam 1 pagi. Dulu kalau Bayu lembur, pasti ngabarin. Sekarang, paling alasan klasik. Lupa ngecas HP. Akhirnya Yuli iseng buka Instagram. Scroll-scroll. Jantungnya langsung nyut-nyutan. Ada story temennya, nunjukin foto Bayu di sebuah kafe. Bareng temen-temen cowoknya sih. Tapi ada satu cewek yang duduk mepet banget. Cantik, seksi, kayak model TikTok. Tega banget si Bayu, Yuli ngomong ke dirinya sendiri. Dia coba tetap berpikir positif. Mungkin itu cuma temennya, tapi otaknya nggak bisa bohong. Instingnya bilang ada yang nggak beres. Suara pintu depan kebuka. Yuli langsung bangkit, matanya tajam menatap ke arah Bayu yang baru pulang. Baru pulang? Suara Yuli berusaha tetap tenang. Bayu lepas jam tangannya, malas-malasan jawab, "Iya, tadi rapat dadakan." "Di kafe?" Yuli angkat alis. Bayu kaget, tapi cepat-cepat pasang muka santai. "Hah? Oh iya, kebetulan sekalian ngopi." Yuli tarik napas panjang. Ingin marah, tapi nggak mau kelihatan panik. Hatinya mencelos, perasaannya nggak enak. Tapi dia masih bertahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yuli mulai bertanya dalam hati, "Tuhan, haruskah aku bertahan?" Hari-hari berlalu, tapi perasaan Yuli makin gak enak. Bayu makin jauh, makin cuek, makin gak peduli. Kalau dulu tiap pagi selalu cium keningnya sebelum kerja, sekarang bangun tidur aja langsung cek HP, senyum-senyum sendiri. "Yul, aku ada meeting pagi, gak sempet sarapan." Itu alasan Bayu tiap hari, padahal Yuli udah capek-capek masak. Tahu sendiri kan, bangun pagi, masak buat suami tuh rasanya kayak berjuang demi negara. Tapi Bayu cuma lirak-lirik doang, terus cabut gitu aja. Pas banget hari itu, Yuli lagi bersihin lemari baju Bayu. Mau cuciin bajunya yang numpuk, kayak tugas ibu kos ngeberesin kamar anak indekos yang males. Pas ngeluarin celana kantornya, ada yang jatuh, sebuah struk hotel. Yuli ngambil itu kertas, tangannya langsung dingin. Baca pelan-pelan, matanya makin membulat. Nama hotelnya terkenal, bukan hotel buat rapat kantor, tapi hotel yang sering dipakai pasangan buat, ya gitu deh. Dadanya langsung sesek, napasnya berat. Enggak mungkin. Yuli bisik-bisik sendiri, kayak lagi ngasih sugesti biar nggak gila. Tapi bukti di tangannya lebih keras dari teori konspirasi. Tanggal di struk itu baru beberapa hari yang lalu. Langsung buru-buru Yuli ambil HP, cek lokasi Bayu kemarin. Beneran, Bayu bohong. Katanya lembur di kantor, tapi pas dicek di Google Maps, dia ada di lokasi hotel itu. Brak, Yuli banting HP ke kasur. Tiba-tiba air mata ngalir sendiri. Rasanya kayak ada bom yang meledak di hati.
Gue udah ngorbanin semuanya buat dia. Yuli bicara sendiri, suaranya lirih. Dulu, dia rela ninggalin kerjaan demi jadi istri yang baik. Rela bangun lebih pagi, rela masak tiap hari, rela jadi support system Bayu saat susah. Tapi sekarang, suaminya malah main di belakangnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Yuli sadar. Mungkin selama ini gue yang terlalu berharap sama orang yang gak pernah anggap gue ada. Hari itu, Yuli masih ngerasain dada sesek gara-gara stroke hotel yang dia temuin kemarin. Udah dia coba tahan, tapi matanya tetap aja basah. Malamnya, Bayu pulang telat lagi. Pintu kebuka, cowok itu masuk sambil ngulet kayak gak punya dosa. Yuli yang duduk di sofa langsung bangun. Matanya tajam. Lu dari mana? Suara Yuli datar, tapi penuh tekanan. Bayu kaget, terus buru-buru pasang senyum santai. Lembur, sayang. Kok nanya gitu? Yuli ngelempar struk hotel ke meja. Lembur di hotel? Bayu langsung freeze. Mukanya pucat, tangannya mencengkram tas kerja. Tapi dasarnya cowok licik, dia cepet banget ngatur ekspresi. Ini bukan punyaku, Yu. Sumpah, mungkin kejeblos di celana pas di laundry. Yuli ketawa kecil, ketawa yang nggak ada seneng-senengnya. Lu pikir gue bego? Bayu makin panik, tapi tetap aja belaga cool. Ya udah, kalau nggak percaya, gue bisa jelasin kok. Jelaskan apa? Lu selingkuh kan? Suara Yuli mulai bergetar. Bayu diem, tangannya masuk kantong, matanya ngehindar. Dan itu udah cukup jadi jawaban. Brak, Yuli ngebanting gelas ke lantai. Pecahan kaca berhamburan, kayak hatinya yang sekarang nggak bersisa. Apa gua kurang buat lu, Bay? Suara Yuli mulai pecah. Apa kurang perhatian? Apa kurang cinta? Kurang pengorbanan? Bayu nunduk, nggak bisa jawab. Siapa dia? Tanya Yuli lagi. Bayu masih diem, tapi tangannya refleks megang lehernya sendiri. Kebiasaan dia kalau lagi gugup. Dan Yuli tahu, suaminya itu lagi mikirin sesuatu. Lalu tiba-tiba HP Bayu bunyi. Ada nama cewek muncul di layar. Nadia. Yuli ngeliat nama itu, dan rasanya jantungnya copot. Dia kenal cewek ini. Nadia itu rekan kerja Bayu, yang dulu sering dia ceritain, yang dulu dia bilang, cuma teman biasa. Ternyata bukan teman biasa. Yuli udah nggak tahan. Keluar, teriaknya. Bayu masih coba mendekat. Tunggu Yu, gue bisa jelasin. Tutup mulut lu, gue udah muak. Air mata Yuli jatuh deras. Dia nggak nyangka, cowok yang dulu dia pikir bakal jagain dia, selamanya malah nusuk dari belakang. Malam itu, Yuli nggak tidur. Dia cuma duduk di pojokan kamar, memeluk dirinya sendiri, dan terus bertanya dalam hati. Tuhan, haruskah aku bertahan? Yuli masih terduduk di lantai. Matanya sembab, dadanya sesak. Rasanya kayak habis ditonjok berkali-kali, tapi nggak bisa bales. Dia nggak bisa nangis lagi, air matanya udah kering. Dia merem sebentar, berharap pas buka mata semua ini cuma mimpi. Tapi enggak, rasa sakitnya masih ada. Yuli narik napas panjang, berusaha nenangin diri. Tapi di otaknya cuma ada satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa Bayu bisa sejahat ini? Kenapa dia rela ngorbanin keluarga yang udah mereka bangun cuma buat cewek lain? Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ada satu pesan masuk. Dari nomor nggak dikenal. Mbak Yuli, maaf sebelumnya. Aku cuma mau bilang, aku nggak pernah niat ngerebut Mas Bayu. Dia yang ngejar-ngejar aku. Aku juga nggak tahu kalau dia udah punya istri. Maaf banget. Mata Yuli membelalak. Tangannya gemetar. Jadi cewek itu nggak tahu kalau Bayu udah nikah? Yuli langsung ngetik. Lu siapa? Belum sempat dikirim. Ada panggilan masuk. Dari nomor yang sama. Dengan tangan masih gemetar, Yuli angkat. Halo? Suaranya serak. Mbak, ini aku, Nadia. Yuli nggak ngomong, hatinya panas, tapi dia tetap berusaha tenang. Aku mau ketemu, suara Nadia bergetar. Aku bisa jelasin semuanya.
Mereka janjian di sebuah kafe untuk bertemu besoknya. Yuli duduk di sebuah kafe kecil. Tangannya ngepal di atas meja. Matanya kosong, tapi hatinya penuh pertanyaan. Beberapa menit kemudian, seorang cewek masuk. Cantik, badannya tinggi, rambut panjang bergelombang. Pakai dress simple, tapi elegan. Bukan tipe cewek murahan. Cewek itu, Nadia. Dia duduk di depan Yuli, narik napas panjang. Mbak Yuli, aku minta maaf. Ngomong aja langsung, potong Yuli. Gua nggak butuh maaf, gua butuh jawaban. Nadia nunduk, kelihatan gugup. Aku kenal Mas Bayu di kantor. Awalnya dia baik, perhatian. Aku pikir dia single. Yuli ketawa sinis. Single? Serius lo? Nadia kelihatan makin gak nyaman. Iya mbak, dia gak pernah bilang udah nikah. Aku baru tahu beberapa minggu lalu pas gak sengaja lihat dia di restoran sama anaknya. Jantung Yuli mencelos. Jadi, Bayu bawa anak mereka ketemu Nadia? Jadi lu baru sadar sekarang? Suara Yuli gemetar. Setelah semua yang dia lakuin, Nadia gigit bibirnya. Aku bodoh, Mbak. Aku terlalu percaya sama dia. Yuli merem sebentar, mencoba nahan emosinya. Mas Bayu bilang, dia udah lama gak bahagia sama Mbak. Dia bilang Mbak berubah. Jadi istri yang kasar, gak perhatian. Deg. Yuli ngerasa ada pisau yang ditusuk ke hatinya. Bayu bilang apa? Dia yang selingkuh, tapi malah nyalahin Yuli? Yuli menatap Nadia tajam. Lu percaya itu? Nadia diem. Aku percaya. Sampai aku lihat Mbak di restoran itu. Aku lihat cara Mbak jagain anak Mbak. Cara Mbak senyum ke dia. Aku tahu Mas Bayu bohong. Air mata Yuli hampir jatuh lagi. Nadia melanjutkan. Aku udah putusin Mas Bayu, Mbak. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Aku cuma mau bilang, Mbak nggak pantas diperlakukan kayak gini. Yuli ketawa kecil, tapi bukan karena lucu. Lu pikir setelah ini semuanya bakal selesai? Nadia nunduk. Aku nggak tahu, tapi aku harap Mbak bisa bahagia lagi. Yuli diem, tangannya mencengkram rok yang dia pakai. Di kepalanya ada ribuan pikiran. Bayu selingkuh, Bayu ngebohongin cewek itu juga. Bayu bawa anak mereka ketemu pelakor tanpa sepengetahuan Yuli. Dan sekarang, Bayu pasti masih mikir kalau dia bisa lolos dari semua ini. Hari itu, untuk pertama kalinya, Yuli sadar. Gue nggak bisa diem aja. Malamnya, pas Bayu pulang, Yuli udah nunggu di ruang tamu. Lu mau cerai atau gue yang pergi? Suara Yuli dingin, matanya tajam. Bayu kaget. Hah? Yuk kita bisa ngomongin baik-baik. Gue udah dengar semua dari Nadia. Yuli nyodorin HP-nya. Ada rekaman suara dari cewek itu. Muka Bayu langsung pucat. Yuk, gue bisa jelasin. Udah telat, potong Yuli. Sekarang gue cuma mau tahu, lu masih mau bertahan sama gue atau enggak? Bayu nunduk, diem. Dan itu jawabannya. Malam itu, Yuli masuk kamar, ngegendong anaknya yang lagi tidur, dan untuk pertama kalinya, dia nggak nangis lagi. Hatinya udah nggak ragu. Dia harus pergi. Saldo rekening Bayu hampir kosong. Dan di mutasi rekeningnya, ada beberapa transferan besar ke rekening atas nama Nadia. DG. Yuli langsung tutup mulutnya, takut teriak. Bayu nggak cuman selingkuh. Bayu ngasih uang ratusan juta ke selingkuhannya. Tapi itu belum akhir. Di history chat Bayu, ada satu percakapan yang belum sempat dihapus. Dari seseorang bernama Bos Hani. Bro, duit yang lo pinjem, itu gue kasih karena lo jamin bakal balikin cepet. Jangan sampai macet, atau lo tahu akibatnya. Yuli terdiam. Jadi Bayu utang? Ke orang yang kayaknya lintah darat. Tiba-tiba, semua masuk akal. Kenapa Bayu mulai berubah? Kenapa dia sering pergi? Kenapa dia terkesan buru-buru? Karena dia nggak cuma selingkuh, dia juga terlilit utang besar. Yuli lemas. Kepalanya berdenyut. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini bencana. Pas dia masih syok,
suara pintu kamar kebuka. Bayu berdiri di sana, matanya langsung tertuju ke laptop dan HP yang ada di tangan Yuli. Muka Bayu pucat. Lu ngapain? Yuli berdiri pelan-pelan, menatap suaminya dengan tatapan dingin. Gua harusnya nanya itu ke lu, Bay. Hening. Bayu mundur selangkah. Dia kelihatan panik, kayak orang yang baru ketahuan maling. Yuli mendekat, suaranya rendah, tapi penuh kemarahan. Lu gak cuma selingkuh, lu juga ngutang. Dan lebih gilanya lagi, lu kasih uang itu ke cewek lain. Bayu kebingungan, nyari alasan. Gue bisa jelasin. Gue muak denger lu ngomong kayak gitu, teriak Yuli. Anaknya kebangun, nangis. Tapi Yuli gak peduli. Matanya penuh amarah. Bayu diem. Dia tahu gak ada jalan keluar. Tapi sebelum Yuli bisa ngelanjutin omelannya, tiba-tiba ada suara keras dari luar rumah. Brak, brak, brak. Seseorang ngetok pintu dengan kasar. Lalu suara berat terdengar dari luar. Bayu, keluar lu. Utang lu belum lunas, jangan kabur. Yuli dan Bayu saling pandang. Dan saat itu, Yuli sadar. Ini baru awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Suara pintu yang digedor makin keras. Yuli masih berdiri kaku di tempat. Jantungnya berdebar nggak karuan. Bayu kelihatan pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayu, lu nggak bisa kabur lagi. Keluar sekarang juga. Yuli nengok ke arah Bayu yang sekarang kelihatan panik setengah mati. Tangan suaminya gemetar, tatapannya liar kayak orang yang lagi nyari celah buat kabur. Bayu, lu ngutang ke siapa? Suara Yuli tajam. Bayu nggak jawab, tapi dia buru-buru lari ke jendela, ngintip keluar. Mukanya makin putih. Brengsek, mereka beneran nyari gua ke rumah, gumamnya. Brak, brak. Gedoran pintu makin keras. Dari luar, suara laki-laki asing menggema. Kalau lu nggak buka, kita dobrak pintunya. Anak Yuli mulai nangis kencang. Hatinya makin remuk. Ini semua terlalu gila. Yuli narik napas panjang, terus jalan ke pintu. Dia udah nggak tahan. Tapi pas tangannya mau muter gagang pintu, Bayu buru-buru nyamperin dan narik lengannya. Jangan buka, yuk. Mereka bahaya. Bisiknya keras. Yuli ngelepasin tangannya dengan kasar. Lu pikir semua ini nggak bahaya buat gua? Lu pikir gua mau hidup di bawah ancaman gara-gara kesalahan lu? Gubrak. Tiba-tiba, pintu didobrak dari luar. Yuli refleks mundur, matanya melebar. Di ambang pintu, berdiri 3 orang laki-laki, berperawakan sangar, berbadan besar, dengan tato yang melingkar di lengan mereka. Salah satu dari mereka, yang berdiri paling depan, mengenakan jaket kulit hitam dan merokok. Matanya tajam, penuh ancaman. Bayu, lelaki itu menyeringai. Gua udah kasih lu waktu, tapi lu malah ngilang? Bayu mundur pelan-pelan. Bos Hani, gua cuma butuh waktu dikit lagi. Bos Hani ketawa kecil, tapi nggak ada yang lucu di situ. Dia buang puntung rokoknya ke lantai, terus nginjaknya dengan sepatu bot hitamnya. Kita udah cukup kasih waktu, Bayu, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Gua nggak suka orang yang ngilang tanpa kabar. Bayu berkeringat makin deras. Gua pasti bayar, sumpah. Bos Hani melirik ke Yuli, lalu ke anaknya yang masih nangis di belakang. Dia ketawa kecil. Wah, kasihan ya. Istri sama anak lu. Nggak tahu suaminya ini bukan cuma tukang selingkuh, tapi juga penipu kelas kakap. Yuli menoleh ke Bayu. Penipu? Maksudnya apa? Bos Hani menyeringai. Lu belum tahu ya? Suami lu bukan cuma utang, tapi juga nipu orang. Duit yang dia pinjem dari kita tuh bukan buat bisnis atau apalah. Dia pakai buat foya-foya, buat jajan cewek. Yuli ngerasa jantungnya mencelos. Lu bohong. Bohong? Bos Hani melirik anak buahnya. Lalu salah satu dari mereka langsung ngeluarin HP dan muter rekaman suara.
Di situ memang suara Bayu terdengar jelas. Gue butuh dana buat investasi. Gue janji bisa balikin 2 kali lipat dalam sebulan. Kalau enggak, ambil aja apa yang gue punya. Setelah itu, suara tawa Bayu terdengar di rekaman. Yuli ngerasa lututnya lemas. Matanya beralih ke Bayu, penuh kekecewaan. Lu nipu orang? Bayu nunduk, nggak bisa ngomong apa-apa. Bos Hani melangkah masuk, terus nutup pintu di belakangnya. Dia menatap Yuli dengan santai. Ibu Yuli, sebenarnya gue orang yang sabar. Tapi suami lu udah kelewatan. Yuli mundur selangkah, melindungi anaknya yang sekarang mulai menggenggam bajunya erat-erat. Apa yang lu mau? Bos Hani tersenyum sinis. Gampang. Kalau Bayu nggak bisa bayar, ya kita ambil sesuatu yang berharga dari dia. Yuli menelan ludah. Maksud lu, Bos Hani melirik ke Bayu. Rumah ini atas nama siapa? Yuli langsung sadar. Mereka mau ambil rumah ini. Bayu buru-buru menggeleng. Nggak bisa, gue masih butuh tempat buat tinggal. Bos Hani nyengir. Lu pikir orang yang nggak bisa bayar utang masih bisa milih? Yuli mengepalkan tangannya. Ini udah bukan tentang perselingkuhan lagi. Ini soal masa depannya, anaknya. Dia ngeliat ke arah Bayu yang masih nunduk, nggak berani ngelawan. Saat itu, Yuli sadar, suaminya ini nggak akan pernah berubah. Bos Hani menatap Yuli lagi. Gue kasih waktu 24 jam, kalau Bayu nggak bisa bayar, rumah ini kita ambil. Atau, dia melirik anak Yuli sebentar. Darah Yuli langsung mendidih. Berani-beraninya dia mengancam anak gue. Tanpa pikir panjang, Yuli maju ke depan menatap Bos Hani langsung. Gua yang bakal beresin ini. Bos Hani mengangkat alis. Oh, gitu? Yuli mengangguk tegas. Gue bakal cari cara buat bayar utang suami gue. Tapi lu jangan pernah sentuh anak gue. Bos Hani terdiam sebentar, lalu dia tertawa kecil. Menarik, baiklah. Gue kasih waktu 24 jam, Ibu Yuli. Tapi kalau lu gagal, gue gak peduli lagi. Dengan itu, Bos Hani dan anak buahnya pergi. Begitu pintu tertutup, Yuli langsung berbalik ke Bayu. Plak, tamparan keras mendarat di pipi suaminya. Bayu melongo, megang pipinya yang merah. Yuli, mata Yuli berkobar. Dia nggak akan nangis lagi, nggak akan lemah lagi. Sekarang, dia harus menyelamatkan hidupnya sendiri. Tamparan keras, Yuli masih terasa panas di pipi Bayu. Tapi dia nggak peduli. Yang ada di pikirannya sekarang cuma satu. Dia harus keluar dari neraka ini sebelum terlambat. Bayu masih bengong. Tangannya megang pipinya yang merah. Yuli, lu keterlaluan. Yuli ketawa sinis. Keterlaluan, lu selingkuh, lu kasih duit ke cewek lain, lu ngutang ke lintah darat, lu mau bikin anak gua hidup di bawah ancaman. Dan sekarang, lu yang ngomong gua keterlaluan? Bayu nggak bisa jawab. Tatapannya kosong. Yuli melotot tajam. Lu pikir gua bakal diem aja? Lu pikir gua bakal nangis, maafin lu, terus pura-pura nggak terjadi apa-apa? Bayu masih berusaha nyari alasan. Tapi, yuk, gua lakuin semua ini buat kita. Brak. Yuli nendang meja di depan mereka. Jangan ngomong kayak gitu. Lu lakuin ini buat diri lu sendiri. Nafasnya memburu, dadanya naik turun. Dia bisa ngerasain panasnya amarah yang udah ditahan terlalu lama. Sementara itu, anaknya masih nangis kenceng. Tangisan itu bikin hati Yuli makin sakit. Dia nggak bisa biarin anaknya hidup dalam ketakutan kayak gini. Dia harus pergi. Sekarang juga. Malamnya, setelah Bayu tidur atau pura-pura tidur, Yuli mulai beres-beres barangnya diam-diam. Dia masukin baju-baju anaknya ke dalam koper kecil, ambil dokumen-dokumen penting, termasuk akta kelahiran anaknya dan surat nikah. Tangannya gemetar pas dia megang surat itu. Pernikahan ini udah mati. Dia narik napas panjang, lalu dengan satu tarikan kuat,
dia merobek surat nikah itu jadi 2. Setelah semuanya siap, dia keluar kamar pelan-pelan. Tapi pas dia mau buka pintu depan, "Lu mau kemana?" Yuli berhenti. Jantungnya langsung berdetak kencang. Dia menoleh pelan. Bayu berdiri di ambang pintu kamar, matanya merah. Dia baru sadar, Bayu nggak tidur. Dari awal, dia udah tahu Yuli bakal pergi. Gue tanya, suara Bayu makin dalam, penuh tekanan. "Lu mau kemana?" Yuli nggak takut lagi. Dia berdiri tegak, menatap Bayu lurus-lurus. "Gue pergi. Biarin gue pergi, Bay." Bayu ngelangkah maju. "Kita bisa ngomongin ini." Yuli mundur, merapat ke pintu. "Nggak ada yang perlu diomongin lagi." Bayu makin maju. "Lu nggak bisa pergi gitu aja, Yuli. Kita ini keluarga." Yuli ketawa sinis. "Keluarga? Sejak kapan? Sejak lu selingkuh? Sejak lu bikin utang? Sejak lu bikin anak kita terancam? Jangan omong kosong, Bayu." Bayu mulai panik. Dia tahu kalau Yuli beneran pergi, semuanya bakal hancur. Yuli melawan, narik kopernya kembali. "Lepasin, Bayu." "Gue suami lu," Bayu teriak. "Dan gue nggak butuh suami kayak lu." Plak. Tiba-tiba, Bayu menampar Yuli. Hening. Dunia Yuli terasa berhenti sesaat. Rasa panas menjalar di pipinya, tapi itu nggak sebanding sama sakit di hatinya. Bayu, yang dulu dia cintai, sekarang berubah jadi monster. Dia meremas gagang koper lebih erat, matanya berkaca-kaca. Tapi dia nggak nangis. Dia nggak akan kasih Bayu kepuasan buat ngelihat dia lemah. Suaranya pelan, tapi tegas. "Lu bakal nyesel." Setelah itu, Yuli ngedorong Bayu sekuat tenaga, langsung ngebuka pintu, dan keluar dari rumah itu dengan langkah cepat. Bayu nggak ngejar. Dia cuma diam di ambang pintu, ngeliatin Yuli yang pergi dengan anaknya. Udara malam menusuk kulit Yuli saat dia melangkah keluar dari rumah itu. Langit gelap, hanya ada lampu jalan yang remang-remang menerangi langkahnya. Anaknya masih menangis dalam gendongannya, tapi Yuli terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dia udah selesai. Bayu nggak mencoba mengejarnya. Bagus, itu artinya dia benar-benar udah kehilangan Yuli. Beberapa jam kemudian, Yuli sampai di rumah kos temannya, Rina. Begitu pintu dibuka, Rina langsung kaget ngelihat wajah Yuli yang merah bekas tamparan. "Astagfirullah, Yul. Lu diapain? Lu kabur?" Yuli masuk, duduk di sofa, dan narik napas panjang. "Gua nggak kabur, Rin. Gua pergi buat selamanya." Rina ngeliatin Yuli dengan tatapan prihatin. Dia tahu betapa keras kepala temannya ini. Kalau dia udah bilang selamanya, itu berarti selamanya. Pagi harinya, Yuli bangun dengan tekad baru. Dia nggak boleh terus-terusan terpuruk. Dia harus bangkit. Dia duduk di meja, buka laptopnya, dan mulai menyusun rencana. Gue nggak bakal jadi korban. Gue bakal menang. Beberapa bulan kemudian, Yuli berdiri di depan kaca, menatap dirinya sendiri. Dulu, dia adalah istri yang tersakiti. Seorang perempuan yang dikhianati, ditampar, dan hampir kehilangan segalanya. Tapi sekarang, dia bukan korban lagi. Dia adalah seorang pemenang.